Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menganalisis suatu studi kasus yang berjudul Permasalahan Sosial Anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, kami mengambil berita dari channel YouTube Universitas Udayana. Topik yang dibahas yaitu yang pertama menganalisis kasusnya, teori yang berkaitan, penyebabnya, dan juga solusi atau upaya penanganannya. Kasus dalam video ini menampilkan seorang anak yang berperilaku hiperaktif dan ia susah untuk fokus pada satu hal saja. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa perilaku hiperaktif ini adalah perilaku yang sangat wajar. Padahal perilaku hiperaktif ini mengacu pada indikasi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, ADHD sendiri ini adalah suatu gangguan psikologis yang diderita seseorang sejak masa kanak-kanak. Biasanya mereka menghiraukan hingga ia beranjak dewasa. Nah, biasanya ciri-ciri ADHD ini seperti ya susah untuk fokus pada satu hal, ia nggak bisa diem walaupun mungkin hanya dalam waktu 1 menit ya, dan dia suka menyela pembicaraan orang lain, kesulitan untuk mengikuti suatu instruksi, dan dia juga berperilaku impulsif atau bertindak sesuai kemauannya dia, bertindak tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya. Misalnya ia sering mengganggu temannya saat belajar seperti itu, sehingga temannya itu tidak mau berteman dengannya karena ia dicap sebagai anak yang nakal seperti itu. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran baik dari orang tua maupun guru karena perilaku ini mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan sosialnya. Sehingga permasalahan utama dalam kasus ini adalah gangguan pada kemampuan anak dalam mengendalikan impulsifnya dan untuk fokus pada suatu hal, sehingga sangat berhubungan dengan perkembangan sosialnya. Hal ini membutuhkan perhatian dan penanganan khusus baik dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori apa saja yang terkait dengan permasalahan sosial anak ADHD. Jadi yang pertama, teori dari Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, tiap tahap mencerminkan cara anak memahami dunia seiring bertambahnya usia. Pada buku Piaget 1952, The Origin of Intelligence in Children, New York International University Press, berisi tentang anak ADHD sering mengalami hambatan dalam tahap operasional konkret, di mana pada usia 17-11 tahun, yaitu saat seharusnya mulai berpikir logis dan sistematis, anak ADHD kesulitan mengatur informasi, fokus pada tugas, serta berpikir dengan struktur logis karena gangguan pada perhatian dan regulasi diri. Nah, teori yang kedua ada teori perkembangan sosial kognitif dari Albert Bandura. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia belajar perilaku melalui observasi, peniruan, dan modeling, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Jadi, faktor lingkungan, kognitif, dan perilaku saling memengaruhi dalam proses belajar. Nah, pada buku Bandura A 1977, Social Learning Theory, Englewood Cliffs, G. Prentice Hall menyatakan bahwa anak ADHD cenderung sulit mengontrol impuls dan memperhatikan secara konsisten, sehingga mereka kurang efektif dalam meniru perilaku sosial yang sesuai. Hal ini dapat mengganggu kemampuan mereka dalam membangun relasi sosial dan menyesuaikan diri secara sosial. Nah, yang ketiga ada teori fungsi eksekutif dari Russell Barkley. Jadi, Barkley menjelaskan bahwa ADHD adalah gangguan dalam pengamatan perilaku yang menjadi dasar bagi terganggunya fungsi eksekutif otak, seperti kontrol diri, manajemen waktu, perencanaan, memori kerja, dan regulasi emosi.
Nah, pada buku Barclay et al. 1997, ADHD and the Nature of Self-Control, New York, Wilford Press, menyatakan kaitannya dengan ADHD, yaitu fungsi eksekutif yang terganggu membuat anak ADHD sulit untuk mematuhi aturan, menyelesaikan tugas, atau mengelola emosi. Nah, ini adalah salah satu teori paling komprehensif dan spesifik dalam menjelaskan mekanisme ADHD. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab hyperaktif. Yang pertama adalah faktor neurologis. Nah, kerusakan neurologis pada otak ini dapat menyebabkan gangguan pada susunan saraf sehingga saraf menjadi kacau dan juga tidak teratur. Nah, faktor lemahnya saraf ini dapat menjadi penyebab hyperaktif. Kemudian yang kedua adalah faktor makanan. Makanan seperti permen, manisan, dan juga makanan-makanan yang memiliki kadar gula tinggi itu dapat menyebabkan anak tidak bisa diam. Mengapa? Karena gula ini ialah bahan yang cepat untuk dimetabolisme. Kemudian beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa zat-zat pewarna, pengawet, dan juga zat aditif lainnya ini dapat membuat anak menjadi hyperaktif. Kemudian yang ketiga adalah genetik. Penelitian sebuah jurnal menyatakan bahwa faktor genetik merupakan faktor yang dapat memunculkan tingkah laku hyperaktif atau bisa juga disebut HDHD. Nah, Faron mengatakan, jika orang tua mengalami HDHD, maka resiko anak untuk mengidap HDHD adalah 60%. Kemudian pada anak kembar, jika salah satunya mengidap HDHD, maka potensi saudaranya untuk mengidap HDHD adalah sebesar 70-80%. Kemudian yang keempat ialah faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang menjadi penyebab anak hiperaktif ialah lingkungan rumah yang tidak teratur dan juga minim pengawasan dari orang tua. Nah, anak yang tidak diberikan struktur, aturan yang jelas, dan juga minim pengawasan itu cenderung untuk melampiaskan energinya secara sembarangan. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan dan juga kurangnya aktivitas fisik itu dapat membuat anak menjadi gelisah, bosan, dan juga sulit untuk diam. Kemudian solusi. Yang pertama, membawa anak ke psikolog anak atau psikiater. Nah, di sini itu sangat penting agar kita dapat mengetahui apakah anak itu benar-benar mengalami ADHD atau anak itu hanya menunjukkan gejala yang serupa saja. Kemudian, yang kedua, melakukan terapi dan pendampingan. Di sini yaitu terapinya yaitu perilaku. Jadi terapi perilaku ini itu membantu anak belajar mengelola emosinya, fokusnya, dan perilaku inklusif. Kemudian yang kedua, terapi kognitif. Di sini itu mengajarkan strategi berpikir yang dimana untuk membantu anak dalam mengontrol reaksi dan memahami akibat tindakannya. Kemudian pelatihan sosial untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang dewasanya. Kemudian yang ketiga, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran khusus. Nah, ini itu contohnya, guru dapat memberikan instruksi singkat dan jelas. Kemudian, guru dapat menyediakan waktu istirahat pendek selama pembelajaran dan memberikan penguatan positif ketika anak itu bisa berfokus dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, dukungan orang tua. Orang tua itu perlu memahami karakteristik ADHD dan belajar bagaimana cara berkomunikasi serta mendidik anak dengan sabar dan konsisten. Kemudian orang tua itu juga harus memberikan dukungan emosional, yaitu dengan menunjukkan kasih sayang dan apresiasi terhadap usaha anak, bukan hanya hasilnya saja. Kemudian yang kelima, melakukan pengobatan medis. Nah, dalam beberapa kasus itu dokter mungkin menyarankan agar anak tersebut meminum obat-obatan di mana obat tersebut itu dapat membantu mengatur fokus anak. Namun hal ini itu harus dibawa pengawasan medis yang ketat. Demikian video analisis studi kasus kelompok kami terkait permasalahan sosial anak HDHD. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.